Kamu tahu nggak? Maksudnya sekarang tuh motorku tuh bensinnya tuh boros banget loh. Tempatmu kayak gitu nggak? Iya sama aja motorku juga kayak gitu. Boros Padahal banget. lu nggak loh, malah kayak gitu ya. Entah. Jadi ini apa? Ngurangin uang jajan, harusnya bisa untuk jajan kan? Ini 2 hari gas liter gitu 10.000. Iya ampun, kok bisa gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah tahu? Terima kasih. Pak yang ganteng ini siapa? Udah. Siapa? Pak? Pak Rinto. Rinto. Salah. Arinto Prabowo. Nama lengkapnya ya Pak? Iya, beliau ini ketua jurusan Tebesem. TBSM Pak. Sekakrepku tuh ya. Aja ya Pak ya. Halo guys, kembali lagi bersama saya Nia Arista dan teman saya Anissa Taskia. di acara kesayangan kita yaitu Sawit Show. Tepuk tangan dulu. Mau tanya-tanya silahkan, mumpung beliaunya ada di sini. Jadi sebelumnya gimana Pak kabarnya? Kabar alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sehat ya Pak ya? Sehat. Walafiat ya? Sehat walafiat jiwa dan raga. Alhamdulillah. Gitu. Oh iya Pak, kan Bapak sebagai ketua jurusan TBSM. Nah, bisa tolong jelasin nggak apa itu TBSM? Jadi TBSM itu salah satu jurusan yang ada di Sekolah Kita Tercinta ya, SMK Ya. Negeri 1 Purbolinggo, memiliki kepanjangan yaitu teknik dan bisnis sepeda motor. Nah, itu. Jadi TBSM itu singkatannya. Anak TBSM akan mendapatkan peluang berapa persen dalam dunia kerja? Peluang TBSM di dunia kerja, menurut hemat saya, harusnya 100%. Oh gitu ya Pak? Kok bisa Pak? Kok bisa? Bisa. Karena begini, TBSM itu turunan dari bidang teknologi dan rekayasa. Ya, bidang keahlian teknologi dan rekayasa. Kemudian program keahliannya yaitu teknologi otomotif. Nah, baru kompetensi keahliannya teknik dan bisnis sepeda motor. Kalau kita runtut dari awal, teknologi dan rekayasa, artinya kita sudah mempelajari itu dari bidang teknologi kita sudah pelajari. Artinya peluang dari segi keilmuan kita sudah punya banyak sekali. Ya. Satu itu. Yang kedua, peluang kerja dilihat dari sisi populasi kendaraan. Ya. Sekarang sepeda motor banyak sekali. Kalau kita adakan survei-survei kecilan, mungkin satu rumah itu bisa 2-4 motor. Satu rumah loh ya. Tinggal dihitung, satu RT ada berapa rumah, Bener, satu dusun Pak, berapa bener. rumah, satu desa berapa rumah, dan berapa motor. Bandingkan dengan jumlah mekanik yang bisa memperbaiki sepeda motor. Lah tangga saya toh Pak, itu satu keluarga itu isinya 4 Pak. Ya. Motornya 16 Pak. Wah. Lah neng Pak. Ora lho Pak. Neng pasar gue motor sitoke, ya toh. Arisan gue motor sitoke. Ya toh, ketemu centengan gue motor sitoke. Jadi harusnya terserap 100% ya. Kemudian yang ketiga, dari segi pekerjaan bisa wirausaha, ya, bisa buka bengkel sendiri ataupun kerja di sektor industri, di pabrik-pabrik sepeda motor maupun spare part. Ya, jual beli sepeda motor juga Judulnya wis bisa. jelas, teknik dan bisnis. Sepeda motor. Ya toh? Artinya kalau melihat seperti itu, dengan peluang pekerjaan yang ada harusnya 100% terserap kerja. Ya. Ya. Satu SM loh. Nanti kan apa nih? Dengar-dengar Bapak mau bikin inovasi motor listrik. Apa saja yang sudah Bapak persiapkan? Jadi itu kita punya rencana dari jurusan TBSM akan mengembangkan sepeda motor listrik. Ya. Pertama kita siapkan adalah ilmu dulu. Ya. Ilmu artinya apa? Kalau dari segi urutan proyek itu yang pertama yang jelas kita studi literasi. Ya. Setelah studi literasi, kemudian kita mulai merancang, mendesain, ya. Seperti itu tahapannya. Kemudian sampai nanti pada akhirnya berupa menjadi barang atau jadi kendaraan. Itu berupa yang kita namai prototype. Gitu. Artinya prototype masih skala percobaan atau penelitian. Nah menurut Bapak apakah inovasi motor listrik ini akan diterima di masyarakat? Ya, jadi kalau urusan teknologi ya, khususnya kendaraan, itu bukan masalah diterima atau tidaknya. Ya, tapi kita dipaksa menerima itu. Gitu. Ya beda zaman biyen ya Pak ya. Iya. Onone radio dipaksa duwe TV. Nah, Ngono to Pak? itu. Itu otomatis nanti ketika tiba masanya nanti beginilah. Bahan bakar fosil itu akan habis ya. Kita tahu bahan bakar fosil itu energi yang tidak bisa diperbarui. Lah iruli fosil iki Pak.
Artinya apa? Akan habis. Kemudian teknologi yang digunakan apa sekarang? Berkembanglah teknologi terbarukan. Ya. Salah satu pemanfaatnya paling mudah menggunakan listrik ya, menggunakan listrik. Listrik itu bisa dari PLTA, air nggak akan habis. Ya kan? Tenaga angin, tenaga matahari dan sebagainya itu nggak akan habis. Jadi bahan bakar fosil akan habis, semuanya akan beralih ke listrik. Zaman biyen to mbokmu nganggone timar semprong. Iya, Pak. Ya toh, muncul listrik, saiki nggo boklam ngono lho. Dadi dhewe iki koyo dipeksa. Peksa karo teknologi. Ya, seperti ngono itu. toh. Apakah menurut Bapak di era ini motor ini lebih efektif daripada motor yang berbahan bakar minyak? Kalau di era ini kalau kita berbicara efektif belum ya, karena BBM masih tersedia, ya masih tersedia. Kecuali engko nek SBBM wis ra ono ya. Cuman kan nggak mungkin kita mendadak menyiapkan itu. Semuanya sebab persiapan dan perlu diketahui sudah trending di kota-kota besar ya. Nah, menurut prediksi Bapak ini, berapa lama menciptakan motor listrik tersebut? Oke, kalau dibilang menciptakan itu saya bukan mencipta ya, mencipta lah Allah Subhanahu Wa Taala sang mencipta. Kemudian teknologi ini sebenarnya udah dulu ya, udah dari dulu udah ada. Cuman kan bahasa menciptakan kami nggak menciptakan, cuman kami akan mengembangkan. Dan kalau berapa lama, sebenarnya nggak lama ya, sebenarnya nggak lama, karena semua udah tersedia sih. Ya. Kalau kita cuman mau hanya membuat prototipe tanpa spesifikasi yang tidak terlalu khusus atau bagus, beli di online peralatannya. Part-partnya, ya, Pak, ya? komponennya, tinggal rakit-rakit jadi. Kuwi kan motor listrik, kok dicolokin nang listrik terus motornya melaku. Oh, nggak seperti itu. Orang ngono toh? Jadi motor listrik itu motor yang tenaganya dari baterai. Oh, ya. bahasanya listrik. kuwi. Ya, Tak kira listrik itu coloke dari kabel, baterai. Ya. Terus motornya melaku. Ya. Tenaganya dari apa? Kowe lewat kegubet, setrum Jadi roda itu digerakkan oleh daya baterai yang disambungkan ke motor. Motor listrik berarti ya, Pak? Motor listrik kalau bahasa kita dinamo lah gitu. Dicas ya, Pak? Dicas, betul sekali. Baterainya habis gimana? Ya dicas. Ya. Hah? Kalau lagi di perjalanan? Itu kelemahan motor listrik jarak tempuh terbatas. Artinya kita menempuh jarak yang sudah pasti dengan kekuatan baterai. Baiknya Berarti seperti ora itu. iso ngrambyang ya, Pak ya? Nggak bisa ngerambyang, harus sudah terhitung. Ya. Kalau misalnya kita dari sini, lencer ngono kuwi muter-muter Ya. ora iso ya, Pak? nggak bisa. Spesifikasi menunjukkan motor ini mampu menempuh jarak tempuh 70 km misalkan. Yes, awamnya kita nggak berhitung, kemudian kita ke Bandar Lampung. Bandar Lampung kan kurang lebih 60 kilo ya dari sini. Iya. Artinya kita cuma bisa berangkat. Tekan kono, Balik gotong. balik gotong ya. Artinya kalau sama harus ngecas lagi di sana ya. Kalau harus PP secara langsung, ya hitunglah jarak maksimal karena di sepeda motor itu ada petunjuknya, ada informasinya dan kita harus mempertimbangkan itu jarak tempuh. Ora beda kowe lah. Arep mangkat sekolah, ya toh? Mbok isi bensin seliter, kan kowe kudune iso memprediksi bensin seliter iki aku mangkat sekolah balik ngene cowokku, engko balik ke omah neh cukup apa ora ngono kuwi lho. Kudu iso memprediksi. Apa sih yang menjadi latar belakang Bapak untuk mengembangkan motor listrik? Ya, jadi latar belakangnya adalah kita sebagai kalangan akademisi ya, kita tentu melihat lingkungan sekitar dan melihat masa depan. Kita ini belajar nggak untuk hari ini ya, tapi untuk masa depan. Termasuk halnya saya dan teman-teman akan mengembangkan sepeda motor listrik ya. Karena tadi saya bilang, tiba masanya bahan bakar fosil akan habis. Kita mau nggak mau harus menggunakan listrik. Ya, sepeda motor listrik. Ya otomatis kan nggak bisa kita sehari 2 hari langsung bikin. Artinya dari sekarang kita udah mencoba, kita kembangkan. Nah nanti pada waktunya 5-10 tahun mendatang, sepertinya di daerah kita udah akan sangat ramai motor listrik itu. Ora ana lho jurusan TBSM nang Linggo iki ya. Poneh nang Metro, poneh nang Lampung, ya toh? Sing arep berinovasi nggawe motor listrik iki. Ya meneng SMK Negeri 1 Purbalingga iki Pak Rinto iki. Gedeng kote. Ya toh? Apa nek? Nah, apa relevasinya motor listrik dengan teknik bisnis dan sepeda motor, Pak? Oke. Kuwi Pak. Kalau kita secara secara mudah aja, teknik dan bisnis sepeda motor. Kita akan mengembangkan sepeda motor listrik. Udah masih sangat relevan ya, sangat relevan. Cuman motore kuwi mau. hanya beda sistem
Sistem penggeraknya aja. Penggeraknya ya, Pak, sistem ya. penggeraknya. Kalau itu motor bakar menggunakan bahan bakar lah. Sistem penggeraknya dan bahan bakar. Kalau yang biasanya itu kita menggunakan motor bakar pakai bensin, kalau ini kita pakai baterai daya listrik. Nah, itu aja. Wah, berarti ya Itu aja. Kalau secara ya, Pak, ya. Iya, kalau secara rangka, kemudian cara kerja sistem di luar bahan bakar dan penggerak masih sama sih. Ora meng apa motor listrik relevan karo TBSM, tapi TBSM juga relevan karo jurusan liya. Iya. Kayak multimedia juga Betul. relevan. Betul. Ya, sing Betul desain sekali. motornya sapa Jal? Ya. Ya multimedia. Betul. Iya. Kita butuh, kita sebagai anak teknik ya bingung. Ya kira-kira- digawe model kayak gerobak, ya seperti tipe apa, model. kemudian ya terutama masalah komputer lah ya, masalah komputer, kemudian warna, gradasi warna kan ada hitungannya juga kan ya. Iya. Itu kalau kita sebagai TBSM kita ngurusin mesin aja lah ya. Nah, kemudian warna setelah wis multimedia lah ngono desain ya. nanti kita ya datangkan ahlinya desain. Gitu. Seperti itu. Keren. Apa meneh? Nah, untuk pengecasan motor listrik itu butuh waktu berapa lama sih, Pak? Tergantung. Ini aku yang jawab nggih, Pak. Terus ya. Oke. Tergantung turumu pirang suwe. Nek turumu suwe ngecesnya tambah suwe, tambah oke. Gitu Pak. Ngecas, Pak. Ngecas, Pak. Enggak gitu. Oh ngecas baterai. Ngecas. Untuk Orang ngecas, Pak. Iya. Nah ini urusannya Pak Rinto. Ya. Ngeces beda sama ngecas ya. Charging ya. Gitu ya. Oke, teknologi charging mirip dengan handphone lah. Kalau ditanya berapa lama, bisa cepat. Ya. Dibuat lama bisa, dibuat cepat bisa. Dibuat kalau lama, ada yang lama lebih efektif, ada yang lama nggak efektif, ada yang cepat efektif, ada yang enggak. Teknologinya sangat menentukan, itu yang kita gunakan seperti apa sangat menentukan ya. Dulu, Kuwi baterainya sing dienggo sing baterai sing lentek di PP kae to, Pak? oh ya enggak, beda ya. Baterai yang digunakan lebih ke, kalau teknologi sekarang yang paling mutakhir itu untuk digunakan di sepeda motor listrik biasanya litium, Pak. Oh, litium. Baterainya jenis litium ya. Bekal apa yang Bapak berikan selain pengetahuan untuk menghadapi persaingan dunia kerja anak TBSM? Oke. Jadi berkaitan dengan bekal ya. Berkaitan dengan bekal ini nggak hanya jurusan TBSM ya. Untuk semua teman-teman atau semua siswa harus memperhatikan itu. Kita di sekolah jelas pertama dibekali dengan keilmuan ya. Kalau ditanyakan bekal tambahan, kita kuatkan lagi mental dan attitude atau etika. Ngono ya, Pak ya. Itu. Jadi nggak cukup dengan keilmuan atau skill saja. Akan lebih sangat bagus kalau kita punya mental. Artinya mental itu pemberani, ya, tidak pantang menyerah, Berani berinovasi ya, ngono ya. berani berinovasi. Kemudian etika. Etika sangat menentukan di dunia kerja. Kudune kowe sedina iki ngerancang motor karena kowe mbangkong ya toh, ora duwe etika kuwi jenenge. Ya. Nah, akhirnya betul, molor kerjane. Betul. Ngono to, Pak? Mental dan Hah? etika. Apa ya ngono? Ya. Jadi digarisbawahi ya. Hmm. Bekalnya tadi selain keilmuan, mental dan Etika. Puas urung? Puas, banget. Pak. Tekon-tekon. Udah puas. Oh, puas tenan. Nanti lho iki lho ya. Iya, Pak. Iki mumpung wis wis Pak Rinto ki nang kene sedina utuh iki mau. Ya to ngulangi cah TBSM ki mau to. Kesel deh. Ditunda nang kene tambah kesel. Nah, saiki wis wayahe Pak Rinto istirahat, saiki pamitan. Ngono to? Ya, ayo pamitan. Oke guys, mungkin cukup sekian perbincangan kali ini. Terima kasih waktunya Bapak. Terima Ya, kasih sama-sama. Pak Rinto Terima kasih sudah mau kembali. mampir di studio Sawitso. Oke guys, cukup sekian. Dan pantengin terus channel kita, channel Sawit. Show.